Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahi rabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan rahmatnya, atas taufik dan hidayahnya serta nikmat-nikmatnya. Kita hari ini ditetapkan Allah dalam istiqomah dalam Islam, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah dalam iman, sehingga kita bisa menjalankan seluruh perintahnya dan meninggalkan semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan hari ini dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang akan memberikan manfaat maslahat fid dunya wal akhirah. Salawat dan salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga pada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, para ulama dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa berada di jalan Allah dan Rasulnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh ikhlas merupakan syarat mutlak sebuah amal diterima. Tanpa keikhlasan sebuah ibadah akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan keikhlasan sajalah ibadah itu ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan akan mengalirkan pahala yang sangat luar biasa. Ikhlas dituntut dan sangat diperlukan, karena tanpa ikhlas ibadah itu tiadalah ruhnya. Al-Faqih mengatakan, sekelompok ulama dengan sanad yang berasal dari Uqbah bin Muslim dari Samir al-Asbahi bahwa ia masuk ke kota Madinah, dan di sana ada seorang yang sedang dikerumuni banyak orang. Maka saya bertanya, siapakah orang yang dikerumuni itu? Mereka menjawab, mereka itu adalah Abu Hurairah. Saya lantas mendekatinya sementara ia sedang berbicara dengan orang lain. Ketika telah selesai berbicara dengan orang lain dan suasana agak sepi, saya berkata kepadanya, semoga Allah mengingatkanmu. Memberitahukanlah kepadaku satu hadis yang kamu dengar dan kamu hafal dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pun berkata, duduklah wahai saudaraku, aku akan beritahukan kepadamu sebuah hadis yang diberitahukan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana pada waktu itu tidak ada orang lain selain aku dan beliau. Kemudian Abu Hurairah menarik nafas panjang lantas jatuh tersungkur karena pingsan. Tidak lama kemudian ia siuman lalu mengusap wajahnya dan berkata, sungguh aku akan memberitahukan kepadamu sebuah hadis yang diberitahukan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia pun menarik nafas dan diam cukup lama. Setelah sadar ia mengusap wajahnya dan berkata, sungguh aku akan memberitahukan kepadamu sebuah hadis yang diberitahukan kepadaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia menarik nafas panjang lalu diam cukup lama. Setelah sadar ia pun mengusap wajahnya dan mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha tabaraka wa ta'ala idza kana yaumal qiyamati yaqdi baina khalqihi wa kullu ummatin jasiyatun fa awwalu may yud'a bihi rajulun qad jama'al qur'ana wa rajulun qatala fi sabilillah wa rajulun katsirul mali fa yaqulullahu ta'ala lil qairi alam u'allimka ma anzaltu ala rasuli. Qala bala ya rabbi, qala famadha amilta fima alimta? Qala kuntu aqumu bihi ana al-laili wan nahari. Fa yaqulullahu ta'ala lahu kadzabta wa taqulul malaikatu kadzabta.
bal aradta ayyuqala fulanun qari'un faqad qila dzalika wa yuqalu li sahibihil ilmi madza alimta fima ataituka bi qala kuntu asilu bihi rahima wa atasaddaqu bihi fayaqulu Allah ta'ala kadzabta wa taqulul malaikata kadzabta bal aradta ayyuqala fulanun jawadun sakhiyun fawadidul bakhili faqad qila dzalika wa yu'ta billadhi qatala fi sabilillah fayaqulu lahu limadza qatalta qala qataltu fi sabilillah hatta qutiltu fayaqulu Allah ta'ala kadzabta wa taqul malaikatu kadzabta bal aradta ayyuqala laka fulanun jari'un faqad qila dzalika thumma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi ala rukbati faqala ya Aba Hurairah ulaika thalathatu awwalu khalqillahi ta'ala tas'aru bihimun naru yaumal qiyamah. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sampaikan sesungguhnya pada hari kiamat nanti Allah yang maha pemberkah lagi maha tinggi mengadili semua makhluknya dan setiap makhluk bertekuk lutut di hadapannya. Orang yang pertama dipanggil adalah seorang yang suka membaca dan memahami Al-Quran, seorang yang berperang di jalan Allah, dan seorang yang mempunyai harta yang banyak. Allah Ta'ala berfirman kepada orang yang pandai membaca Al-Quran, bukankah aku telah mengajarkan kepadamu apa yang aku turunkan kepada utusanku? Ia menjawab, benar, wahai Tuhanku. Allah bertanya, maka apa yang kamu kerjakan atas apa yang kamu ketahui? Ia menjawab, saya mengerjakannya sepanjang siang dan malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kamu bohong. Malaikat pun berkata kepadanya, kamu bohong. Kamu hanya ingin dikatakan bahwa si fulan pandai membaca Al-Quran, dan yang demikian itu telah diucapkan oleh orang. Kemudian orang yang mempunyai banyak harta, Allah juga berfirman kepadanya, apa yang kamu lakukan dengan apa yang aku berikan kepadamu? Ia menjawab, saya telah menyambung hubungan persaudaraan dan bersedekah dengan harta itu. Kemudian Allah SWT berfirman, kamu bohong. Malaikat pun berkata, kamu bohong. Kamu hanya ingin dikatakan bahwa si fulan pemurah, dermawan dan tidak bakhil, dan hal itu telah diucapkan oleh orang. Dan orang yang berperang di jalan Allah pun didatangkan, lantas Allah bertanya kepadanya, karena apa kamu berperang? Ia menjawab, saya berperang di jalanmu hingga saya terbunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kamu bohong. Malaikat pun berkata, kamu bohong. Kamu hanya ingin dikatakan bahwa si fulan itu pemberani, dan hal itu telah dikatakan kepadamu. Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memukul lutut Abu Hurairah dengan tangannya, lantas bersabda, wahai Abu Hurairah, 3 kelompok itulah yang pertama kali dibakar dalam api neraka pada hari kiamat. Abu Hurairah berkata lagi, berita tersebut sampai kepada Muawiyah. Kemudian ia menangis sejadi-jadinya dan berkata, Allah dan Rasulnya maha benar. Lantas ia membaca ayat di mana Allah sampaikan bahwa balasan untuk orang-orang yang beramal karena dunia adalah neraka jahanam. Hal ini telah disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasuna ulaika alladziina laisa lahum fil akhirati illan nari wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh apapun di akhirat kecuali neraka.
dan lenyaplah di akhirat apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Surat Hud ayat yang ke-15 sampai ke-16. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu tidak ada balasan bagi orang yang beramal kemudian lantaran karena dunia, karena apapun, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan ikhlas semata-mata karena Allah, maka balasan bagi mereka tidak lain adalah neraka jahanam. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semua beramal karena Allah Subhanahu wa taala, karena hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita lakukan dicatat sebagai amal soleh yang akan memberikan kepada kita manfaat maslahat di dunia wal akhirah, dan di akhirat kita dipertemukan bersama Rasulullah di surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.